uh, Cloud Function ini, untuk yang belum tahu, ini merupakan salah satu produk dari Google ya. Mungkin kalau teman-teman sering dengar serverless, ini adalah produk serverless, salah satu produk serverlessnya dari GCP. Untuk Cloud Function ini sendiri sebenarnya bayangin aja kayak backend biasa sih. Hanya kita nggak perlu siapin infrastruktur apapun, kita hanya siapin code-nya, kita deploy, dan kita hanya bayar sesuai dengan penggunaan kita, atau mungkin bisa dibilang pay as you go, sedikit referensi aja. Dan kenapa kita kenapa sih pakai Cloud Function gitu, selain pay as you go itu tadi, atau ya kita hanya bayar apa yang kita pakai lah. Di luar itu Google sendiri itu sebenarnya nawarin free tiers ya. Itu ada 2 juta invocation per bulan. Ya detailnya ada di sini, bisa dicek sendiri. Tapi ini sebenarnya ini menurut gue lumayan besar, karena 2 juta invocation itu per hari aja berapa itu? Mungkin puluhan ribu ya. Dan di luar dari itu, di Cloud Function sendiri itu ada auto scaling. Jadi kalau kita lihat ke details kayak gini, ini snippet dari konfigurasinya dulu. Jadi kita bisa nentuin berapa memori yang mau kita alokasiin untuk setiap runtime. Setiap kali kita nge-fetch satu endpoint, berapa sih memori yang mau kita alokasiin, dan berapa sih timeoutnya. Ya pretty much kayak sama kayak backend pada umumnya, tapi yang istimewa adalah di sini kita bisa nentuin minimum dan maksimum instance. Artinya kalaupun ada spike atau ada kenaikan tiba-tiba di backend kita, di request backend kita, katakan kita ada promo yang sedang jalan gitu, dan tiba-tiba user yang masuk itu ada register itu ada 10.000 misalkan, dia akan melakukan auto scaling. Tentu kita bisa setup batasnya, karena kita nggak punya infinite budget ya, jadi kita mungkin perlu setup maximum instance di sini. Tapi Google akan handle itu untuk kita, jadi kita nggak perlu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah nge-setup Kubernetes atau Docker Swarm, ini nggak seribet itu untuk konfigurasinya, karena kita kayak tinggal plug and play aja, dia bakal jalan sendiri auto scaling. Oke. Nextnya, kita langsung aja contoh pembuatan Cloud Function ya. Di sini gue bakal ngasih contoh dulu gimana kalau kita buat Cloud Function melalui UI dari Google. Oh ya, sorry. Kita bisa mencari di Google Console, kita bisa cari function, kita bakal diarahin ke Cloud Function. Kita bisa coba untuk create function. Function name ini juga akan jadi nama dari endpointnya. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah bikin endpoint yang namanya users, nah ini function name ini juga bakal jadi path name lah dari si Cloud Function yang kita punya. Salah satu kelemahan dari Cloud Function, kita nggak bisa bikin nest yang terlalu dalam kayak gini. Misalkan user kayak gini nggak bisa. Kita cuma bisa bikin satu level. Nextnya kita bakal nentuin region. Jadi kita bakal taruh mana server di si Cloud Function ini. Walaupun namanya serverless, tapi sebenarnya kita tetap punya backend ya, somewhere di tempat VM Google sana. Kita bisa milih di seluruh dunia. Ada juga Jakarta. Tapi kalau dilihat dari segi pricing, sedikit tips aja, biasanya Asia di luar Amerika lah itu pricingnya sedikit lebih mahal. Tapi kalau yang dikejar itu mungkin latency atau compliance bahkan, itu kita bisa pakai Jakarta. Ya ini juga belum, kayaknya baru 1-2 tahun ini tersedia. Oke, nextnya kita bisa pilih trigger. Trigger ini artinya apa sih yang bakal nge-trigger si Cloud Function ini? Ya normalnya kita memang pakai TTP request ya, tapi di versi generasi 2 ini, jadi Cloud Function itu punya generasi 1 dan generasi 2. Kita hanya akan ngomongin generasi 2 ya.
Di generasi yang terbaru ini kita punya banyak pilihannya. Uh, kita bisa pakai basically semua produk di GCP itu kita bisa jadiin trigger untuk menjalani cloud function ini. Jadi kita bisa memperluas imajinasi kita lah. Cloud function ini nggak cuma buat backend doang, bisa juga buat PubSub, eksekusi PubSub, bahkan cron job, dan bahkan kita bisa nge-trigger pakai cloud storage. Cloud storage ini artinya kalau kita upload gambar ke sini ya, ke storage kita, misalkan kita bikin tes gini, kapanpun kita ngupload foto ke sini, kita bisa lakukan satu function dengan cloud function. Nah, function itu bisa bebas. Ini bisa mungkin menge-resize atau bikin thumbnail, yang umumnya sih bikin thumbnail ya. Nextnya ini ada runtime di sini. Security ini untuk tinggal default aja kayaknya udah cukup sih. Kecuali auto scaling mungkin ya, auto scalingnya 100 kayaknya kegedean. Nah, ini kita bisa pilih bahasa yang mau dipakai. Sejujurnya yang paling disupport itu Node.js, JS atau TypeScript lah ya. Tapi yang kita alamin ketika kita pakai JavaScript, terutama di cloud function, itu sering banget ketika kita mau update versi nih, misalkan kita udah pakai versi 18 dan suatu saat kita pengen upgrade ke versi 20 atau 24, itu biasanya bakal terjadi tabrakan di dependensi itu. Kita akan mengalami kesulitan lah untuk saat update. Jadi itu kenapa kali ini kita bakal bahas untuk pakai Golang, karena sejauh ini Golang kan untuk proses upgrade-nya dia hampir bisa dibilang seamless lah. Enggak kayak JavaScript yang dependensinya mungkin bisa tabrakan atau obsolete. Banyak masalah teknis, terutama terkait update versi runtime itu sendiri. Kalau kita ngambil contoh default ya, dari GCP-nya, kira-kira bentuknya kayak gini. Kalau kita perhatiin, ini sebenarnya fungsi biasa ya, kayak endpoint biasa lah. Cuma kita mau nge-struktur kayak gimana itu terserah kita. Yang penting entry point yang ada di sini itu sesuai dengan entry point yang kita define di function init ini. Kita mungkin ngambil contoh langsung. Ini function yang gua buat beberapa waktu lalu juga sebagai tes. Kalau kita lihat VS Code, yang coba gue present di sini adalah gimana cara kita buat cloud function di Golang, dan fungsinya nggak cuma satu. Karena sejauh ini resource yang gue coba belajar atau gue cari sejauh ini cuma ngejelasin gimana cara bikin cloud function di Golang, tapi cuma satu function. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk yang satu function ini gua nggak akan ngejelasin terlalu detail karena ini udah ada Firebase, NoSQL-nya GCP. Mungkin akan makan waktu lagi kalau kita mengarah ke Firebase. Jadi gua akan langsung aja ke sini, cloud function yang Golang. Ini kita akan jalanin lebih dari satu function. Apa udah jalan? Oke. Prerequisite-nya apa aja? Prerequisite-nya untuk ngejalanin cloud function di Golang itu hanya satu sih, Cloud CLI. Oh gitu. Di sini. Kalau kita nggak mau jalanin NoSQL atau produk yang lain, kalau hanya cloud function kita cuma perlu Cloud ini. Untuk step instalasinya gue juga nggak akan, gue nggak bisa walk through satu-satu karena ini lumayan, downloadnya lumayan gede juga, sekitar 200 mega. Oke. Nextnya kita cuma perlu init project Golang kayak biasa aja sebetulnya. Dan mungkin ada dua konsep menarik yang gue jujur baru belajar ketika bikin cloud function di Golang ini sih. Yang namanya ini ada Go Vendor dan Go Work. Go Work ini salah satu fitur baru dari
Golang ini baru dirilis di versi 1.18 kemarin, kayaknya belum ada 2 tahun ya. Jadi Go cara bikinnya adalah kayak gini. Gue coba bikin satu. Oke. Ini cara kita kalau mau nginit Golang Go ini. Oh. Fungsinya apa sih GoWork ini? Fungsinya adalah biar kita bisa punya lebih dari satu modul atau package dalam satu repo. Lebih jelasnya kayak gini. Jadi gue bisa punya 3 di sini, bahkan Go mod. Jadi gue punya ini essentially gue punya 3 project dalam satu repo. Kalau nggak pakai GoWork, kita harus punya 3 repo. Reponya untuk satu yang root ini, satu untuk yang hello ini, dan satu untuk yang Lisa. Tapi dengan menggunakan GoWork, kita bisa pakai hanya satu repo. Jadi kita cuma perlu ngedefinisiin folder-folder yang ada Go modnya ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot punya 3 repo untuk maintain 3 package kita ini, 3 modul kita ini. Di dalamnya sebenarnya cuma basic Hello World aja. Ini cuma biar untuk nunjukin aja kita bisa ngambil 2 package yang berbeda ke dalam satu repo gitu ya. Inti utamanya adalah kita di main.go ini. Main.go ini sebenarnya untuk ngejalanin di lokal. Jadi ada 2 step ya. Kita pasti ada 2 step, jalanin di lokal dan jalanin di cloud atau ketika udah deployment. Untuk ngejalanin di lokal, kita perlu definisiin kayak biasa main, package main, dan function main. Function main ini yang akan jadi entry point ketika kita eksekusi atau jalanin di lokal. Detail komennya di sini, basically dia akan ngejalanin framework ini atau function framework ini, dan dia akan start di port yang udah kita tentuin. In this case 8080 ya. Nah, kenapa dia cuma kayak gini doang? Kita nggak perlu definisi route dan lain-lain, karena di sini kita udah nge-import walaupun pakai blank ya, kita udah nge-import dari repo gua cloud function Golang. Ini repo gua sebenarnya ya repo yang lagi kita bukain. Yes. Nah, di sini. Definisinya di sini. Jadi entry point ini yang akan kita deploy nantinya. Dan main.go ini yang akan kita jalani ini dia. Jadi kalau ketika kita mulai development di lokal atau kita jalanin di lokal, kita akan eksekusi main.go ini. Strukturnya kayak gini. Ada main function. Yang penting ini sih, 2 library ini kita import. Yang satu ini bawaan dari Google, yang satu entry point yang ada di root. Nah, nextnya kita bahas ini. Ini yang akan kita deploy nantinya. Package-nya ini gue coba ini one hour ago ya. Gue masih coba-coba juga. Package name-nya ini nggak terlalu berpengaruh ya. Yang penting sebetulnya function init ini. Function init ini yang akan dibaca oleh si Google Cloud nantinya. Ketika kita udah definisiin hello world ini akan jadi entry point. Kalau di sini, nah kalau kita bikin lewat CLI ya, UI ya, kan ada entry point di sini ya. Nah, ini hal yang sama. Jadi kalau kita punya banyak function, misalkan ada lebih banyak lagi, mana sih yang mau kita ambil gitu. Jadi dengan kata lain, deploy-nya itu harus satu-satu.
gua rasa itu salah satu kelemahan dari cloud function ya. Deploy-nya itu harus satu function per function atau per route, bisa dibilang. Karena setiap route atau setiap endpoint dia itu terisolasi. Jadi dia punya environment sendiri, punya punya runtime sendiri. Bisa dibilang dia punya OS sendiri di bawahnya gitu. Under the hood. Tapi kita cuma perlu tahu bahwa kita perlu definition entry point dan endpointnya. Cara deploy-nya kurang lebih kayak gini. Jadi kita perlu pakai ini, kenapa kita tadi perlu Gcloud ya, karena untuk ke deploy Gcloud, kemarin Gcloud function deploy ini endpointnya, di sini endpointnya yang nggak ada flagnya, ini endpointnya, jadi dia bakal jadi endpoint di depan tadi ya, yang di sini kayak gini. Atau kalau di Postman ya hello world-nya ini, misalkan hello world AAA gini, kita bakal hello world AAA. Nah, untuk gennya ini kita nentuin generasi 1 dan generasi 2. Perbedaannya sebenarnya cukup banyak, tapi sayangnya gue juga kayaknya nggak bisa bahas terlalu detail untuk perbedaan generasi 1 dan generasi 2. Kita mungkin cukup pahami kalau generasi 2 ini yang lebih mendukung lah untuk Golang, karena untuk generasi 1 itu sejujurnya dia sangat suportif terhadap JavaScript tapi kurang ramah untuk bahasa yang lain. Dan untuk runtime-nya ini kita bisa sesuaikan ya, kalau nanti ada Golang yang kedua atau bahkan 30 kita sesuaikan. Dan projectnya ini project ID. Cara ngecek project ID ada di sini. Nah, ini ID. Jadi kalau kita punya lebih dari satu project, itu juga bukan kendala. Nah, untuk regionnya kita tentuin di sini. Source-nya pakai titik aja, artinya kita mau pakai current directory ya. Dan untuk entry point-nya sama halnya kayak yang di sini tadi. Ini kenapa gue bilang dia harus deploy satu-satu, karena kita harus nentuin nih untuk endpoint yang A, entry point yang mana sih. Dan gue rasa memang kelemahan terbesar dari cloud function adalah deployment-nya, karena selain kayak harus satu-satu, deployment-nya cukup lama ya. Untuk di JavaScript yang generasi 1 aja itu bisa sampai 5 menitan, dan di generasi 2 itu sedikit lebih cepat, 2-3 menit. Dan untuk flag selanjutnya ini trigger HTTP, artinya kita mau si function yang kita tulis ini di-trigger oleh HTTP request. Dan untuk allow unauthenticated ini artinya public bisa mengakses endpoint kita. Nah ini kan gue nggak ada authorization, gue nggak ada headers apapun, siapapun bisa akses. Artinya gimana kalau memang kita mau set triggernya yang lain selain HTTP, misalkan dari PubSub-nya Google atau dari cron job-nya Google, atau kayak tadi ya, ketika kita upload image biasanya kita nggak bakal allow unauthenticated, hanya authenticated user. Authenticated user itu siapa? Biasanya dia Google. Artinya produk-produk dari Google itu sendiri. Kalau orang di luar Google atau sistem di luar Google, kita biasanya pakai allow unauthenticated. Ini bakal mengizinkan pihak luar untuk mengakses endpoint kita. Mungkin sedikit bahas detail lagi ya, kenapa cloud function gitu. Kenapa ribet-ribet cloud function? Kenapa nggak pakai backend biasa aja kita deploy ke situ atau Kubernetes, Docker dan lain-lain? Selain scalingnya yang mudah, kita itu ketika pakai cloud function kita basically pilih satu environment. Nggak cuma cloud function itu sendiri, tapi support atau utilities yang udah tersedia dari Google. Ini gue kasih contoh di live project. Ini kita nggak nge-set up apapun ya, kita cuma manggil function loggernya dari cloud function. Kita udah punya log yang tertata rapi kayak gini. Kita bahkan bisa filter per execution based on date time dan lain-lain. Kita bahkan ini filternya menurut gue sangat ngebantu banget sih, terutama untuk debugging. Kita nggak perlu nge-setup ini. Dan di luar itu kita juga punya
misalkan kita punya matrix. Biasanya kan kita perlu nge-setup hal-hal seperti ini ya. Kalau misalkan kita pakai backend dalam tanda kutip backend biasa gitu. Tapi kalau di serverless ini semua di manage oleh Google. Dan apakah mahal? Pasti pertanyaan kayak yang pertama kepikir itu ya, apakah mahal? Uh, untuk produk se useful ini gue bilang gak mahal karena kita bakal dikasih gratisan dulu selama tiap bulan kita dikasih 2 juta invocation. Dan sejujurnya itu ya itu tadi ya itu banyak banget, dan kita juga bayarnya itu per eksekusi. Jadi kalau kita di satu endpoint kita cuma ada 2-3 user, ya kita cuma bayar untuk 2-3 user itu. Ini cocok banget kalau misalkan kita mau bikin POC, proof of concept, atau kayak mau bikin testing produk yang kita mau tes ke mungkin ke market kita. Dan nextnya, sorry tadi terlalu ngelebar ke cloud function lagi. Untuk cloud function sendiri paling yang penting ini sih, kalau digolang ini mirip kayak gitignore, ada gcloud ignore namanya. Jadi semua yang gue cantumin di sini itu nggak bakal di-upload ketika kita deploy. Nah, kenapa gue nggak ignore GoSum dan GoMod? Padahal ini kan kayak library yang gue pakai gitu kan. Karena di sini gue pakai vendoring. Nah, ini salah satu konsep yang gue baru tahu ketika gue coba explore cloud function ini juga sejujurnya. Jadi vendoring itu sedikit bertolak belakang dengan penggunaan package manager ya. Padahal kan kita pengennya gampang ya, tinggal panggil library yang ada di internet, kayak misalkan ya Google itu sendiri. Tapi di sini kita nggak secara live akan manggil ke internet, melainkan sebelum deploy kita bakal download dulu, kita taruh di file vendor ini. Mungkin kalau di JavaScript ini padanannya not modules gitu. Biasanya kan not modules atau library apapun lah ya, gue rasa di bahasa pemrograman manapun itu nggak di download biasanya. Biasanya di compile di cloudnya gitu kan. Tapi untuk cloud function ini lebih beneficial kayak gini, kita vendoring. Jadi sebelum eksekusi yang deploy ini kita pakai GoMod vendor. Kenapa lebih beneficial? Karena ini gue cuma pakai ini ya, public repository. Ini GitHub. Gue pakai GitHub gue sendiri, pakai public repository. Tapi biasanya ketika kita udah dalam satu project yang beneran gitu kan, biasanya pakai repository yang private. Misalkan kayak gini, Clapping App. Dan ini nggak bisa diakses begitu aja. Dan daripada ribet-ribet nge-setup nge-pipeline deployment di cloud function ya, kita mendingan setup itu di lokal. Kita setup kredensialnya di lokal. Mungkin teman-teman yang familiar Go Private, kalau tertarik dengan topik itu bisa dicari lebih lanjut terkait Go Private. Jadi intinya sebelum kita deploy kita bakal download dulu, entah itu dari repositorinya Google, dari repositori yang private yang diproteksi atau apapun, kita bakal download dulu di lokal, kita masukin ke vendor. Setelah itu baru kita deploy. Jadi ketika kita deploy itu udah dibungkus rapih dan siap jalan. Nah, proses deploymentnya sendiri di belakang layar sebetulnya yang kita cantumin di source ini itu akan di zip terus masuk ke cloud build di sini. Nah, ini dia. Dan tergantung generasinya, dia bakal kalau gua nggak salah ingat, di generasi 1 dia bakal dijalanin ke App Engine, kalau generasi kedua dia dijalanin ke Cloud Run, kalau nggak kebalik ya. Tapi dia bakal dilanjutin ke runtime, ke environment buat ngejalanin ya, ke backend ya, ke mesinnya itu sendiri, ke hard mesinnya itu. Baru kemudian ketika ada request masuk bakal di-serve oleh Google. Walaupun sebetulnya serverless kelihatannya, tapi di belakang ya itu tadi ada App Engine, ada Cloud Engine, ada Cloud Run yang ngejalanin itu.
Oke, nextnya deployment udah, git ignore. Paling tambahannya untuk vendor tadi, biasanya kita bakal ignore sih di git ya, karena ini filenya redundant dan gede banget juga, jadi kita bakal ignore. Yang teman-teman perlu hati-hati adalah kalau ngambil dari internet ya, terutama Gcloud Ignore ini. Gue tadi sempat stuck di sini nih. Jadi apapun yang kita tulis di Gcloud Ignore ini nggak bakalan diupload. Tadinya gue pikir kalau gue tulis .gitignore gini, artinya file gitignore ini nggak bakal diupload, tapi ternyata nggak gitu. Semua yang ada di gitignore ini juga nggak bakal diupload sama Gcloud ini. Ini kenapa akhirnya gue hapus ya, karena gue tadi sempat stuck lama banget, ternyata vendor gue nggak ikut naik. Akhirnya Google si GCP-nya nggak bisa ngebaca vendor yang udah gue download di lokal itu tadi, jadi seolah-olah gue nggak punya library gitu. Itu sih yang tricky banget. Ini tadi sempat stuck agak lama di sini juga. Jangan lakuin leh. Paling nextnya apa lagi ya? Kayaknya udah semua untuk strukturnya. Tadi sebetulnya gue juga mau bahas ini ya, dependency injection, implementasinya di Golang, di float function Golang tepatnya. Cuma karena gue tadi sempat stuck di git ignore tadi, jadi gue nggak sempat bikin. Jadi sorry, sebetulnya menu utamanya tadi mau bahas dependency injection, implementasinya gimana di cloud function yang lebih dari satu ini. Mungkin itu sih Mas Ari dari gua. Thank you. Kayaknya itu aja. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang mau menanyakan perihal presentation yang tadi, perihal dengan call function. Silakan. Masih ada kurang lebih sekitar 5 menit. Mungkin sambil nunggu pertanyaan ya dari teman-teman, mau nanyakan nih, perihal untuk cloud function ini, itu sebenarnya kalau cloud function ini itu bisa dikombinasikan dengan yang secara konvensional kita buat server sendiri gitu, bisa dibuat kayak kombinasi. Jadi mungkin ada bagian part yang lebih baik menggunakan cloud function, ada bagian part yang mungkin sebaiknya pakai server secara konvensional gitu, backend. Nah itu kalau memang ada, itu sebaiknya porsinya kayak gimana? Apakah bisa main fungsinya itu kita taruh di dalam cloud function, jadi cuma yang minor-minor aja yang pakai server, atau memang gimana? Oke, jadi tentu bisa dikombinasiin ya. Yang pertama kepikiran di gue adalah masalahnya mungkin domain. Kalau mau dikombinasi, katakan kita punya user endpoint ya dan product endpoint, itu bisa aja kita mungkin yang usernya registrasinya itu pakai cloud function dan produknya itu pakai backend biasa konvensional gitu. Mungkin di depannya sebelum masuk ke buat cloud function dan backend biasa ini, di depannya ada load balancer, reverse proxy mungkin ya bahasanya. Jadi ada Nginx gitu, dia bakal nentuin dulu. Jadi di depannya kita perlu satu layer lagi Mas kalau mau dikombinasiin. Atau kombinasi yang lain adalah mungkin kayak tadi ya yang gue sempat mention, nge-generate thumbnail atau mungkin resize image. Jadi biasanya kayak gini kombinasinya. Backendnya di depan atau backend dari mobile apps misalkan ya, atau website itu full pakai backend biasa. Tapi ketika ada request, ketika upload image atau ada proses yang berat lah, kayak mungkin parsing Excel atau mungkin parsing dokumen gitu, yang perlu proses di belakang, itu bisa pakai cloud function. Jadi si backend yang konvensional ini bakal nerima aja dulu nih image, itu bakal ditaruh di file storage
fire storage mungkin namanya, atau bucketnya GCP. Lalu cloud function ketika ngedeteksi ada upload yang file baru ini, dia bakal berjalan gitu di belakang. Oh iya, tadi lupa mention, cloud function itu sendiri kalau yang generasi 2 timeoutnya bisa sampai 1 jam. Artinya itu cocok kalau misalkan kita mau mungkin upload report gitu ya, terus kayak reportnya dalam format Excel, di-upload dulu ke backend biasa. Nanti cloud function yang bakal ngebaca itu line by line, mungkin bisa pakai Python, bisa pakai untuk data analisis dan lain-lain. Jadi mungkin kelebihannya di sana sih, kombinasinya bisa berbarengan. Kalau mau berbarengan kayak tadi itu perlu Nginx di depannya atau depan belakang, jadi dia akan berada di belakang backend biasa untuk ngejalanin tas-tas yang perlu waktu lama dan perlu resource gitu sih mas, yang kebayang di gua.